Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi matematika kelas 8 bab 1, yaitu bilangan berpangkat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dikenal juga dengan istilah bilangan eksponen. Apabila suatu angka memiliki pangkat, artinya angka tersebut akan dikalikan dengan angka yang sama sejumlah nilai pada pangkatnya. Contohnya, 3 pangkat 2, artinya 3-nya ada 2 kali nih, dikaliin 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 2 pangkat 3, artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, jadinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ada 1 pangkat 5, artinya 1-nya dikalikan dengan 1 sebanyak 5 kali, ya hasilnya 1. Selanjutnya, perkalian bilangan berpangkat. Pada sistem perkalian bilangan berpangkat, ada cara cepat untuk menghitung, tapi dengan syarat angka utamanya yaitu sama. Caranya adalah dengan menjumlahkan kedua pangkatnya, baru dijabarkan dan dihitung. Nih, contohnya nih, ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 3 jadinya sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3, yaitu sama dengan 3 pangkat 5. Hasilnya 243. Bisa dilihat nih, angka utamanya sama, yaitu 3. Maka, untuk menghitungnya, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Berbeda apabila angka utamanya tidak sama, maka kita tetap harus jabarkan satu persatu. Contohnya, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nggak bisa nih, langsung 2 pangkat 2 ditambah 3, nggak bisa. Jadinya 2 pangkat 2-nya dijabarin, 2 kali 2. 3 pangkat 3-nya dijabarin juga, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Baru dihitung, yaitu 108. Selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat. Kebalikan dari perkalian yang pangkatnya dijumlah, pada pembagian maka pangkatnya dikurang. Contohnya, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Ini maaf ya, bukan kali tapi dibagi. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 3 dikurangi 2, yaitu 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kalau beda angka utamanya, tetap harus dijabarkan satu persatu ya. Selanjutnya, perpangkatan bilangan berpangkat. Apabila suatu angka yang memiliki pangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikali. Contohnya, dalam kurung 3 pangkat 3 dikuadratkan. Artinya, 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Jadinya tinggal dihitung nih, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Sama dengan 729. Gampang ya? Kemudian, perpangkatan pada perkalian bilangan. Apabila ada 2 angka dalam kurung sedang dikalikan, kemudian dipangkatkan, maka cara mengerjakannya bisa dengan dipangkatkan dulu masing-masing baru dikali. Contohnya nih, dalam kurung 3 kali 4 dikuadratkan. Itu bisa aja jadi sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Itu hasilnya 9 kali 16 yaitu 144. Ya walaupun bisa aja sih dikali dulu baru dipangkatin. Jangan tanya admin ya, kenapa harus ada cara panjang seperti ini. Selanjutnya, bilangan pangkat 0. Apabila pangkatnya bernilai 0, maka hasilnya adalah 1, berapapun jumlah angka utamanya. Contohnya, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 20 pangkat 0 sama dengan 1, 1 miliar pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1. Bisa dilihat pada contoh di atas, meskipun bukan angka, ternyata apabila dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. A pangkat 0, 1. B pangkat 0, 1. ABC pangkat 0, 1. Semuanya yang dipangkatin 0 itu adalah 1. Selanjutnya, bilangan pangkat negatif. Kalau ada suatu angka pangkatnya negatif, maka akan menjadi 1 persekian tergantung dari pangkat. Misalkan, 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 10 pangkat 1. Jadinya 1 per 10. 10 pangkat negatif 2. Jadinya 1 per 10 pangkat 2. Yaitu sama dengan 1 per 100. Dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan pecahan berpangkat. Jika ada pecahan dipangkatkan, maka itu gampang. Sistemnya sama seperti perkalian bilangan perpangkatan. Tinggal dikalikan dengan angka yang sama sejumlah nilai pada pangkatnya. Misalkan, 2 per 3 pangkat 3. Jadinya 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Jadinya ya 8 per 27.
Selanjutnya, mengubah bilangan berpangkat ke dalam bentuk akar. Masih ingat bentuk akar kan? Nah, sekarang kita akan mencoba merubah bilangan berpangkat ke dalam bentuk akar dan juga sebaliknya. Kita bisa gunakan rumus di bawah ini, di mana akar dari A pangkat N, yaitu B sama dengan B, di mana B pangkat N sama dengan A. Dengan catatan A dan B, keduanya positif, serta N itu bilangan asli. Sebagai contoh nih, ada akar pangkat 2 dari 25, yaitu sama dengan 5. Kita bisa ubah juga 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bisa kita lihat bahwa nilai dari N adalah 2, nilai dari A adalah 25, dan nilai B adalah 5. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu angka dalam akar harus sama. Karena yang dijumlahkan adalah hanya angka utamanya saja, akarnya tidak perlu ditambahkan. Masih ingat penjumlahan dan pengurangan aljabar? Nah, itu 100% sama ya, seperti itu. Contohnya, 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Akar 5-nya nggak perlu ditambahin. Jadinya 2 tambah 3 sama dengan 5 akar 5. Kemudian 10 akar 2 dikurangi 8 akar 2. Tinggal 10 dikurangi 8, hasilnya 2. 9 akar 3 dikurangi 7 akar 2. Nah, kalau ini nggak bisa ya, jadi hasilnya sama. 9 akar 3 dikurangi 7 akar 2. Itu kalau akarnya sudah dalam bilangan prima atau tidak bisa disederhanakan lagi akarnya ya. Tapi kalau misalkan seperti ini nih, 12 akar 2 dikurangi 3 akar 8. Gimana? Bisa kita lihat bahwa 8 bukanlah bilangan prima. Yang artinya bisa dicoba disederhanakan dulu, siapa tahu bisa dihitung. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan prima atau angka yang paling kecil yang paling mungkin dikalikan sekian yang bisa memenuhi nilai angka tersebut, di mana angka lainnya bisa disederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Biar nggak pusing, langsung contohnya lihat ya. Nih, 3 akar 8 itu bisa kita pecah nih. Sama dengan 3 akar dari 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. Kita bisa lihat 2 itu bilangan prima. Dan 4 itu nanti bisa dipecah nih. Jadinya 3 dikali akar 2 dikali akar 4. Jadinya 3 dikali akar 2, nih akar 4, itu kan bisa disederhanakan menjadi 2. Jadinya 3 kali akar 2 kali 2, jadinya 6 akar 2. Udah itu, baru kita bisa hitung. 12 akar 2 dikurangi 6 akar 2, jadinya 6 akar 2. Jadi kalau ngelihat ada soal nih, penjumlahan dan pengurangan, kita harus lihat dulu, angkanya udah sekecil mungkin belum nih yang dalam akar. Bisa disederhanakan lagi atau enggak nih, jadi kita harus jeli ya. Selanjutnya, perkalian bentuk akar. Ini mirip-mirip juga nih dengan perkalian aljabar. Jadi kita kalikan angka utama dengan angka utama, terus akar dengan akar, kemudian sederhanakan. Contohnya, 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Tinggal angka utamanya dulu dikaliin. 2 kali 2, kemudian dikali akar 3 dikali akar 3. Jadinya 4 dikali akar 9. Akar 9 itu kan 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian ada 2 akar 2 dikali 2 akar 3. Sama nih, 2 kali 2 dulu, kemudian akar 2 dikali akar 3, jadinya 4 dikali akar 6, jadinya 4 akar 6. Selanjutnya, pembagian bentuk akar. Ini juga sama dengan pembagian aljabar. Jadi kita bagikan angka utama dengan angka utama, akar dengan akar. Kemudian sederhanakan dengan cara dikali. Nih contohnya ini, contoh pertama. Akar 30 per akar 3. Ingat, per itu adalah bagi. Jadinya akar 30 per 3. Sama dengan 30 bagi 3, 10. Jadinya akar 10. Kemudian contoh kedua yang lebih sulit. 2 akar 108 per 4 akar 3. 2 sama 4-nya kita pisah, jadi 2 per 4. Dikali akar dari 108 per akar 3. 2 per 4 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Dikali 108 dibagi 3, jadinya 36. Akar 36 itu bisa disederhanakan juga menjadi 6. Jadinya setengah kali 6 sama dengan 3. Selanjutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Perlu diingat bahwa bentuk pecahan penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi harus dirasionalkan. Nah, cara merasionalkannya, kalau hanya bentuk akar tunggal, maka dikalikan dengan angka akar yang sama per akar angka yang sama. Kalau bentuk akarnya ada ditambah atau dikurang, maka dikalikan dengan angka yang sama tapi tandanya berbeda. Biar lebih jelas, jangan pakai kata-kata deh ya, biarkan angka-angka yang berbicara.
Contohnya nih, contoh pertama. 1 per akar 3. Ini akarnya tunggal nih, cuma akar 3 doang. Sama dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi bisa kita lihat, di situ dikalikannya dengan sama nih, akar 3 per akar 3. Sama dengan 1 kali akar 3, 1 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3, jadinya akar 9. Kemudian, akar 9 bisa disederhanakan nih, jadinya sama dengan 1 akar 3 per 3. Kalau ada yang kayak gini, kita pecah 1 dengan 3-nya, jadi 1 per 3. Kemudian akar 3-nya dipisah, jadi 1 per 3 akar 3. Contoh kedua, kalau yang nggak tunggal nih, ada pertambahannya. 3 per 2 ditambah akar 3. Sama dengan 3 per 2 tambah akar 3 dikali. Kan tadi nih, tambah nih, 2 tambah akar 3. Ketika dikalikan, itu harus dengan lawannya. Dari tambah menjadi kurang. Jadinya, 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Kemudian kita kalikan. 3 dikali dalam kurung 2 dikurangi akar 3. Dan per 2 tambah akar 3 dikali 2 dikurangi akar 3. 3 kali 2 yaitu 6. 3 dikali negatif akar 3 jadinya negatif 3 akar 3. Per, ketika kita sudah hitung, ketika ada positif dan negatif, akar 3-nya itu jadi hilang nih. Jadinya 2 kali 2, 4. Tinggal akar 3 dikali akar 3. Jadinya akar 9. Dan tandanya pasti negatif kalau yang di situ. Jadi nggak perlu dipusingin. Kita sederhanakan. 6 dikurangi akar 3 per akar 3 per akar 9 disederhanakan menjadi 3. Jadi 4 dikurangi 3. Jadinya sama dengan 6 dikurangi 3 akar 3 per 1. Jadi jawabannya 6 dikurangi 3 akar 3. Selanjutnya, penulisan bentuk baku. Penulisan bentuk baku dalam matematika bisa disebut juga dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah bentuk baku dalam suatu bilangan yang disepakati secara global. Kalian wajib memahami notasi ilmiah ini ya, karena akan sangat digunakan di pelajaran IPA Fisika. Notasi ilmiah ini singkatnya meringkas angka 0 atau angka lainnya yang terlalu banyak menjadi bilangan perpangkatan. Biasanya ke dalam bentuk A kali 10 pangkat B, di mana nilai A tidak lebih dari 9,9 dan B adalah seberapa banyak perpindahannya. Biar lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini ya, biar paham. Ubahlah 988.000 ke dalam notasi ilmiah. Nah, kita akan ubah 988.000 ke dalam notasi ilmiah. Artinya tidak boleh lebih dari 9,9. Maka menjadi 9,88 yang paling mungkin ya. Kita hitung dari paling kanan nih, untuk pindah menjadi angka 9,88, geser berapa banyak komanya nih? Oh, ternyata melewati 5 angka. Perhatikan deh, dari 0 yang paling belakang, kita jadiin 9,88. 1, 2, 3, 4, 5. Baru koma. Jadinya 9,88 kali 10 pangkat 5. Karena selalu dikali 10 pangkat sekian, perpindahannya berapa? Gitu. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.